Baik, selanjutnya mengenai pengaruh dieelektrik pada kapasitor ya. Nah, jika pada ruang antar plat kapasitor itu diletakkan suatu material, materialnya itu adalah material yang bersifat non-konduktor ya, atau tidak menghantarkan listrik gitu. Maka nilai kapasitansi dari keping ini itu semakin berubah. Ya, nggak tahu tuh, makin besar atau makin kecil, nanti kita lihat. Nah, nilai kapasitansi itu berubah. Nah, bahan tersebut disebut dengan bahan dielektrik ya. Nah, medan listrik antara kedua plat kan udah dibahas ya waktu kita bahas mengenai medan listrik pada keping sejajar. Itu besarnya E sama dengan bukan ini. Gimana pada keping sejajar di minggu lalu? Dua kali Pak, di dalam medan keping sejajar, medan listrik di dalam keping sejajar. Ya, nanti ketika dia diberi dielektrik, maka medannya itu makin kecil ya. Karena dia dibagi dengan epsilon R. Nah, epsilon R itu ini apa? Epsilon R ini adalah permitivitas relatif. Permitivitas relatif ini yang dimiliki oleh bahan dielektrik ya. Jadi ini kita menggunakan epsilon 0. Kalau epsilon 0 nilainya berapa? 8,85 per 10. Nah, itu apa permitivitas pada ruang hampa. ya betul, ruang hampa. Nah, ketika kita kasih dielektrik pada masing-masing keping gitu ya, atau antar keping, itu nilai medan listriknya itu adalah N0 per epsilon R. Nah, epsilon R ini bukan ya, perhatikan ya, epsilon R ini bukan permitivitas dari bahan, bukan. Tapi permitivitas relatif. Permitivitas relatif itu artinya permitivitas bahan dibandingkan dengan permitivitas ruang hampa. Gitu. Jadi, kalau misalkan sebuah bahan epsilon R-nya adalah 2, itu bukan berarti permitivitasnya 2, tapi 2 kali 8,85 gitu ya, kali 10 pangkat min 12 gitu ya. Jadi yang namanya R itu namanya permitivitas relatif, atau bisa juga kita sebut dia sebagai konstanta dielektrik. Ya, jadi konstanta dielektrik itu perbandingan antara permitivitas bahan dengan permitivitas ruang hampa. Itu namanya adalah permitivitas relatif atau konstanta dielektrik. Kadang-kadang ditulis juga dengan K, tapi takutnya ketukar sama K yang tadi ya. K yang 9 kali 10 pangkat 9. Jadi kita tulis aja dia epsilon R. Gitu ya. Nah, karena V sama dengan E kali D, ya, berarti kan kita masuk ini E-nya, yaitu N0 per epsilon R gitu ya. Nah, N0 kali D itu kan sama dengan V0. Berarti kan V sama dengan E kali D, berarti kalau N0 kali D, berarti itu V0. Ya, bisa dipahami ya? Jadi V itu sama dengan V0 per epsilon R. Nah, persamaan umum kapasitansi apa tadi? C sama dengan? I per V. Ya, betul. Q per V ya. Bukan V. Kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia V, W, X, Y, Z. Kalau bahasa Inggris V, W, X, Y, Z. Ya, Q per V ya, betul. Q per V sih harusnya dibacanya. Orang Sunda P. Kalau orang Sunda ya benar jadi P. Q per P. Nah, kita masukin V-nya itu adalah ini barusan V0 per epsilon R. Ya, jadi C sama dengan Q per V0 per epsilon R. Nah, jadi epsilon R-nya bisa ditukar ke atas. Q per V0 apa? Kan C itu Q per V. Q per V maksudnya. Berarti kalau Q per V0 itu berarti kan channel. Ya. Tahu channel nggak? Biasanya dia pakai S channel. Channel lah itu beda. Channel itu artinya kapasitansi ketika dia sebelum diberi elektrik gitu ya. Jadi C sama dengan epsilon R kali dengan channel. Nah,
C0 itu adalah kapasitansi kapasitor sebelum diberi dielektrik ya. Nah, berarti C itu adalah epsilon R kali epsilon 0. Ini dapat dari mana nih? Epsilon 0 A per D ini dapat dari mana? Dari yang tadi, Pak. Pak? I per V C0 0. ya. Iya. V0. Kan epsilon R kali C0. Berarti C itu sama dengan epsilon R kali epsilon 0 A per D. Kan kapasitansi pada keping sejajar, kalau misalkan dia nggak ada bahan dielektriknya kan epsilon 0 A per D. Gitu ya. Kita masukin ke sini. Epsilon 0 A per D. Jadinya kayak gini. Nah, epsilon R dikali dengan epsilon 0 itulah disebut dengan epsilon aja. Nah, epsilon aja itu adalah epsilon atau permitivitas dari bahan dielektriknya. Ya. Jadi kalau misalkan bahannya apa? Kertas misalkan. Kertas berapa ya? Saya lupa lagi. Ya katakanlah sebuah benda gitu ya. Dia memiliki permitivitas relatif atau konstanta dielektrik misalkan 1,7 gitu. Berarti permitivitas dari bahan tersebut adalah 1,7 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12 gitu ya. Jadi permitivitas dielektrik itu permitivitas relatif dikali dengan permitivitas ruang hampa ya. Atau itu disebut juga konstanta dielektrik. Ya. Nah, itu adalah pengaruh dielektrik pada kapasitor. Tadi sebetulnya udah dibahas di video ya. Tapi saya tambahin. Nah, ini ya. Ini yang harus digaris kotakin, garis kotak. Oke. Nah, sekarang gimana pengaruh dielektrik untuk ketika baterainya itu nggak dihubungin? Jadi beda antara ketika kita memberi dielektrik pada sebuah kapasitor, kapasitornya terhubung dengan baterai atau nggak terhubung dengan baterai. Ya, yang kita bahas pertama, misalkan ini, ketika kapasitornya itu tidak terhubung dengan baterai. Ketika dia tidak terhubung dengan baterai ya, ini sebuah kapasitor dengan muatan kinol ya. Jadi ini ada muatan kinol, kalau dikatakan kapasitor memiliki muatan kinol, itu artinya di keping kiri ada muatan plus kinol, di keping yang satu ada muatan min kinol gitu ya. Nah, pada keping-kepingnya dan beda potensialnya adalah V0 ya, V0. Beda potensial antara keping satu dengan keping yang lain, itu V0. Nah, antar kepingnya. Setelah proses pemuatan selesai, nah baterainya itu dicopot. Kan kita isi ya, tadinya kan memang kosong. Kemudian kita isi, dihubungkan dengan baterai. Kemudian setelah dia terisi sampai penuh ya, sampai V0-nya itu sama dengan, sampai tegangannya itu atau beda potensialnya itu sama dengan beda potensial baterai. Kemudian baterainya kita copot. Kemudian, kemudian kita kasih bahan dielektrik di antara kepingnya. Ya. Nah, ruang antar keping yang seluruhnya disisipi oleh selembar dielektrik. Nah, beda potensialnya, katakanlah kalau tadi beda potensialnya adalah V0, sekarang beda potensialnya adalah Vd gitu ya. Artinya itu adalah beda potensial ketika dia sudah disisipi oleh bahan dielektrik. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya, ini kondisinya kayak gitu. Ingat ya, ini adalah ketika si kapasitornya itu tidak dihubungkan dengan batu baterai atau sumber tegangan atau sumber beda potensial. Nah, itu tadi Vd. Nah, karena hubungan baterai itu diputusin, ya. Kalau diputusin move on ya. Karena hubungan dengan baterai itu diputuskan, maka ketika disisipkan dielektrik, beda potensial antar kepingnya itu bisa berubah ya. Nah, bisa berubah. Nah, prinsipnya kalau baterainya udah kita copot, muatannya berubah nggak? Artinya muatannya tetap ya. Muatan dia ketika dia diberi dielektrik, ataupun ketika dia nggak ada dielektrik, karena baterainya itu udah kita copot, ya muatannya nggak akan berubah. Kan udah copot, ininya udah nggak terhubung dengan sumber beda potensial lagi. Jadi ketika kita masukkan dia bahan dielektrik di antara kedua kepingnya, maka muatannya itu adalah tetap ya. Muatan yang tersimpan di kapasitor itu adalah tetap. Katakanlah tadi muatan awalnya apa? Kinol ya. Kemudian
muatan ketika dia sudah diberi dielektrik, katakanlah namanya D gitu kan ya. Jadi itu sama dengan Q0 ya. Ketika akhir sama dengan awal. Nah, karena C itu sama dengan Q per V, berarti Q sama dengan apa? Kan C sama dengan Q per V, berarti Q sama dengan? C dikali C kali V. Ya, betul. Ya, betul. C kali V. Jadi, kalau QD sama dengan Q0, berarti CD VD sama dengan channel V0, gitu ya. Nah, berarti VD itu sama dengan channel, ini tinggal CD-nya ke bawahin ya. Jadi channel per CD kali V0. Nah, kan tadi kita udah tahu ya, kalau pengaruh kapasitan, kalau diberi dielektrik, kapasitansi kapasitor jadi lebih besar atau lebih kecil dari persamaan ini? Jadi lebih besar ya. Jadi ketika kita punya kapasitor, kemudian dia punya kapasitansi channel, kemudian kalau kita tambahkan sebuah konstanta dielektrik atau kita tambahkan sebuah bahan dielektrik, dia bakal bertambah. Kan ini perkalian ya. Nah, CD itu kan sama dengan epsilon R kali channel. Berarti kalau channel per CD sama dengan apa? CD-nya ke bawahin sama dengan apa nih? Iya betul, karena nggak ada yang jawab sendiri. Sama dengan 1 per epsilon R, ya nggak? Kan ini CD-nya tinggal ke bawahin. Berarti ini epsilon R-nya ke bawahin, jadi 1 per epsilon R. Ya, kalau ini kita masukin ke sini, ini kita masukin ke sini, berarti VD itu adalah V0 per epsilon R. Artinya, ketika baterainya nggak dipasang, kemudian kita tambahin dielektrik, beda potensialnya tambah besar atau tambah kecil? Tambah kecil. Iya, betul. Tambah kecil ya. Jadi beda potensial keping setelah disisipi itu akan berkurang. VD itu akan lebih kecil daripada V0. Ya. Nah, karena V sama dengan ED ya, berarti kan E sama dengan V per D ya. Atau logikanya gini lah, kalau V itu kan sama dengan ED, antara V dengan E berbanding lurus atau berbanding terbalik? Antara tegangan dengan medan listrik. V dan E berbanding lurus. Berbanding lurus. Berarti ketika pakai logika aja nih, ketika kita gunakan dielektrik, ternyata tegangannya itu atau beda potensialnya itu berkurang, tambah kecil. Kira-kira medannya gimana? Tambah besar atau tambah kecil? Tambah kecil juga, Pak. Tambah kecil juga, betul. Karena berbanding lurus ya. Ya, sekarang kita coba buktikan secara matematis ya. E sama dengan V per D kan? Karena V sama dengan E kali D, berarti E itu sama dengan V per D. Nah, berarti kan kalau kita bandingkan medan akhir dibandingkan dengan medan awal, akhir itu artinya setelah diberi dielektrik, awal itu artinya sebelum diberi dielektrik kan, berarti VD per D per VD per V0 per D gitu ya. Ini kan D-nya sama nih. Kalau sama bisa diapain? Dihapus. Coret, Pak. Ya, betul. Kalau sama bisa dibacok. Bacok. Jadi habis tuh. Jadi tinggal VD per V0. Ya. Nah, karena VD itu kan V0 per epsilon R ya. Dari yang di kotak yang kiri nih. Dari yang ini. Ini kita masukkan ke sini. Nah, VD itu kan V0 per epsilon R. Jadi, epsilon R itu sama dengan V0 per VD. Kalau ini VD per V0. Kalau ini V0 per VD. Kalau V0 per VD itu adalah epsilon R, berarti kalau VD per V0 apa? 1 per epsilon R. Ya, betul. 1 per epsilon R. Ya. Nah, jadi kalau kita masukin ke sana, jadinya ED per E0 itu adalah 1 per epsilon R. Atau kalau E0-nya dipindah ke sini, ya E0-nya kita pindah ke sini, jadinya adalah ED itu adalah E0 per epsilon R. Jadinya gimana nih? Medan listrik juga ternyata makin kecil ya.
ketika Kecil. di CCP oleh dieelektrik, kondisinya gimana? Pakai baterai atau enggak? Enggak ya. Ketika enggak Nggak pakai baterai. menggunakan baterai, ketika tidak dipasangkan batu baterainya, ternyata beda potensial makin kecil, medan listrik juga makin kecil ketika kita pasang dieelektrik. Tapi C-nya gimana? Kapasitansinya gimana? Makin Makin besar. Makin Ya. besar, Jadi Pak. kalau C-nya makin besar, V-nya makin kecil, E-nya juga makin kecil. Itu kalau kondisinya baterainya nggak dipasang. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang pengaruh dieelektrik jika batu baterainya itu tetap dihubungkan. Kayak gini nih. Tetap dihubungkan, kemudian kita kasih. Nah, baterai tetap dihubungkan hingga baterai akan ngejaga beda potensialnya itu tetap ya. Jadi beda potensial antar kepingnya itu tetap, yaitu V. Katakanlah muatan awalnya adalah Q0 ya. Kemudian kita kasih dieelektrik. Nah, ketika dieelektrik disisipkan untuk mengisi seluruh ruang ya di antara keping, maka muatan pada keping itu bertambah menjadi QD. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana hubungan antara QD dengan Q0? Apakah sama? Apakah tambah besar? Apakah tambah kecil? Ayo, silakan dipikirin. Logikanya coba gimana? Kalau mikir saya pause dulu aja recordingnya. Nah, ayo dikotret-kotret. Gimana tuh?
Gimana, udah? Udah dapat? Gimana, makin besar, makin kecil, atau sama? Atau nggak tahu? Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa, bilang aja. Petunjuknya itu aja ya, medan listrik, kemudian tadi bahwa tegangannya sama, atau beda potensialnya nggak berubah. Nggak ada yang dapat? Tambah gede bukan sih? Iya, betul. Ternyata tadi nggak di pause ya recordingnya. Oke, lanjutlah. Yang saya pause malah share screen ya tadi. Oke deh. Nah, jadi kan gitu ya kondisinya, dia tetap terhubung dengan baterai, kemudian karena kedua keping itu dihubungkan secara tetap ya dengan baterainya, maka beda potensial antar keping itu tidak berubah ya. Artinya VD itu sama dengan V0 ya. Eh, atau beda potensial setelah dikasih dieelektrik itu sama aja dengan sebelum dia diberi dieelektrik, karena kan terhubung dengan baterai yang mana beda potensialnya itu bakal sama dengan beda potensial baterai. Kalau tadi kan nggak ada baterainya, sehingga ketika dia dikasih dieelektrik dia bisa berubah gitu beda potensial. Nah, untuk kasus ini kita pegang prinsip bahwa beda potensial antar keping itu adalah tetap ya. VD sama dengan V0. Nah, karena C itu sama dengan Q per V, berarti V itu sama dengan apa? C per Q. Q per C. Q per C ya. Kan tinggal tukeran aja, C-nya ke atas, C-nya ke bawah. V-nya ke atas, C-nya ke bawah. Jadi V itu sama dengan Q per C. Nah, kan tadi dibilangin bahwa beda potensialnya itu nggak berubah. Berarti VD itu sama dengan V0. Ya, VD sama dengan V0. Berarti karena V itu adalah Q per C, ya, berarti QD per CD itu sama dengan Q0 per C0. Ya. Ada C, ada 0, ada D, jadi COD enggak ya. Nah, berarti QD-nya itu adalah CD per C0 ya, CD-nya ke atasin ya. Jadi CD per C0 kali Q0. CD per C0 sama dengan apa coba? CD per C0 sama dengan apa? 1 per epsilon R. Masa kan CD itu epsilon R kali E C0. Berarti kalau CD per C0 itu sama dengan 1 per epsilon R. nggak pakai 1 per epsilon R aja. Epsilon R. Ke bawahin sama dengan epsilon R dong. Ya nggak? Ya. Nah, jadi CD per C0 itu sama dengan epsilon R. Ya. Berarti ya udah kita ganti nih, CD per C0 ini kita ganti dengan epsilon R. Jadinya QD itu sama dengan epsilon R kali Q0. Jadi muatannya gimana nih? Tambah besar, tambah kecil, atau sama? Tambah besar. Tambah besar ya, kan dikali dengan epsilon R. Ya. Jadi QD itu lebih besar daripada Q0. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak pengaruh dieelektrik pada
kapasitor. Pengaruh dieelektrik pada kapasitor. Pertama, pengaruhnya pada kapasitansi. Kapasitansinya itu bakal menjadi lebih besar. Ya. Sekarang gimana pengaruhnya pada muatan, beda potensial, dan medan listrik? Kalau oh iya, ini medan listriknya gimana? Kan V-nya sama, Q-nya jadi lebih besar. Medan listriknya gimana? Kalau V sama berarti medan listriknya sama juga sama, Pak. Karena E berbanding lurus dengan V. ya betul, karena berbanding lurus dengan beda potensial ya. Jadi ini satu lagi tambahin bahwa E-nya itu ED ya. ED itu sama dengan E0 ya. Karena kita lihat dari hubungan V sama dengan E kali D ya. Jadi V-nya itu sebanding dengan E. Nah ini ya, ini adalah ketika baterainya dipasangkan. Jadi kalau baterainya nggak dipasangin, gimana? Muatannya sama, tegangannya berkurang, medan listriknya berkurang. Kalau baterainya dipasangin, ditambah dielektrik, beda potensialnya sama, medan listriknya sama, muatannya bertambah. Gitu ya, bisa dipahami ya? Nah, kalau gitu, silahkan ini dipikirkan gimana tuh kira-kira. Oke, nah kan ini kasusnya adalah baterai dilepas dari kapasitor ya. Kemudian ruang antar keping diisi dengan minyak. Minyaknya walaupun lagi langka ya sebetulnya. Nah, dengan permitivitas relatif atau konstanta dielektrik 2,5 ya. Nah, jadi ini adalah kasus pada saat diberi dielektrik baterainya tidak terpasang ya. Nah, sekarang pertama adalah kapasitas. Ya udah kapasitasnya itu kan pasti tambah besar ya. Nah, muatan listrik adalah tetap. Nah, kapasitas kan tambah besar. Berarti CD itu sama dengan epsilon R kali C0, berarti 2,5 kali 6 mikro ya. Jadinya adalah 15 mikrofarad. Nah, kemudian yang kedua apa? Muatan. Muatannya gimana? Muatannya sama. Jadi QD itu bakal sama dengan Q0 ya. Ya udah tinggal ngitung aja C0 kali V0. C0-nya adalah 6 mikrofarad dan V0-nya adalah 12. Jadinya 72 mikrokulom ya. Kemudian apalagi yang ditanya? Beda potensial. Beda potensialnya tetap atau berubah? Berubah ya, makin kecil. Tinggal dibagi aja. VD itu adalah V0 dibagi epsilon R ya. Jadi 12 dibagi 2,5. Bukan 5 ya, jadinya 4,8 ya. 5 atau 4,8 sih? Dibulatkan. Jauh banget ngebulatinnya dari 4,8 jadi 5. Benar 4,8 ah. Kan 12 per 2,5 per 1. Nah, atau 12 begitu. Atau ini kali 4 aja, dua-duanya 48 per 10. Iya, 4,8. 4,8 ya? Iya, Pak, 4,8. Nah, artinya tambah kecil V-nya. Nah, sekarang E-nya. Nah, E juga kan tambah kecil ya. Sama dengan E0 per epsilon R. Jadi kalau E0 itu kan karena V itu sama dengan E kali D ya. Jadi V0 itu sama dengan E0 kali D. Nah, berarti E0 itu sama dengan V0 per D. Nah, itu masukin ke sini. Ya, V0 per D. Nah, V0 per D bagi dengan epsilon R. D-nya bisa ditulis ke bawah tuh. D-nya bisa ditulis ke bawah, jadi V0 per D kali epsilon R. Jadi 12 per 10 pangkat 3 kali 2,5. Jawabannya adalah 4.800 volt per meter. Habis itu dipahami nggak? Kalau itu bisa dipahami, ya coba yang ini. Nah,
dua keping sejajar disusun sebagai sebuah kapasitor dengan udara sebagai dielektrik. Artinya di ruang hampa ya. Kayak kamu kan suka hampa gitu ya artinya. Nah, jarak pisah antara keping adalah 0,5 cm ya D-nya. Nah, kapasitas kapasitor itu adalah 20 picofarad. 20 picofarad itu berapa? 10 pangkat? Minus 12. 12. Ya, betul. 10 pangkat min 12 Minus ya. 12. Jadi 20 picofarad dan ujung-ujungnya kepingnya dihubungkan dengan baterai 200 volt. Pertama, berapakah muatan yang tersimpan pada kapasitor? Itu mah gampang ya. Nah, kemudian bila ini tadinya muatan yang tersimpan dalam kapasitor itu artinya dia nggak dikasih dielektrik ya, belum dikasih dielektrik. Nah, kemudian ya ada sih dielektriknya udara gitu. Jadi sama aja kayak nggak diberi dielektrik. Kemudian diberi mika yang memiliki epsilon R atau permitivitas relatif 6 ya, disisipkan di antara kedua keping. Nah, tentukan kapasitasnya sekarang jadi berapa? Kapasitas gimana? Tambah besar atau tambah kecil? Ya besar ya, Pak. Tambah besar, betul. Kalau muatan, Kecil. ini kondisinya gimana nih? Oke, ini nggak disebutin ya baterainya gimana. Dengan udara sebagai jarak pisah kedua keping adalah 0,5 kapasitas kapasitor 20 kan ujung-ujung keping. Oh, ini dihubungkan dengan baterai, ini ada nih. Dan ujung-ujungnya keping, ujung-ujung keping dihubungkan dengan baterai 200 volt. Ini ketika dia diberi mika, ketika dia diberi dielektrik, kapasitornya itu dihubungkan dengan baterai. Berarti muatannya gimana? Bertambah. Bertambah, Pak. Tambah ya. Nah, yang ditanyakan bukan muatan akhir, tapi pertambahannya berapa? Gitu. Oke, 5 menit bisa? Udah gampang sih sebetulnya, mah. Oke, jadi yang ditanya muatan yang tersimpan dalam kapasitor ya. Ini kondisinya adalah sebelum diberi dielektrik ya. Ya udah, karena C itu sama dengan Q per V, berarti Q itu sama dengan C kali V ya. Sebelum diberi dielektrik berarti C0 kali V0. Ya, 20 kali piko kan 10 pangkat min 12, jadi 20 kali 10 pangkat min 12 kali V0-nya itu adalah 200. Jadinya 4 kali 10 pangkat min 9 kulom. Atau boleh kita tulis 4 nano kulom. Ya, 10 pangkat min 9 itu nano. Nah, kemudian mika dengan permitivitas relatif atau konstanta dielektrik 6 disisipkan di antara kedua keping. Ya, epsilon R-nya adalah 6. Nah, sekarang berapakah kapasitasnya sekarang? Nah, kapasitas awalnya 20. Dikasih dielektrik dengan epsilon R6. Ya udah tinggal dikali aja kan. Epsilon R kali dengan C0. Ya, jadi 6 dikali dengan 20. Penting nggak minum air. Nah, itu dia. Itu kenapa mikro? Piko ya harusnya ya. Iya, piko. Nah, itu udah kan tinggal gitu doang. Sekarang yang terakhir, pertambahan muatan. Berarti kan kita harus menentukan muatan akhir, karena muatan awalnya kan udah ada 4 nih. Nah, muatan akhir gimana? Kalau pada kondisi baterainya dipasang, berarti ya tinggal dikali dengan epsilon R ya. Epsilon R dikali dengan Q0, berarti 4 nanokulom dikali dengan epsilon R-nya adalah 6 ya. Epsilonnya adalah 6, permitivitas relatifnya adalah 6. Jadi 6 kali 4, 24 nanokulom. Tapi yang ditanya adalah pertambahan. Berarti kan selisih ya. Akhir dikurangi awal, berarti 24 dikurang 4. Jadinya adalah 20 nanokulom. Bukankah ini sangat mudah sekali? Kok jadi hilang? Oke. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami nggak sih? Bisa ya? Jadi ketika dia diberi dielektrik, kapasitasnya jadi gimana? Bertambah. Muatannya gimana? Sama. Gantung, baterainya dipasangin atau enggak. Kalau misalkan baterainya dipasangin, baterainya, ya boleh, baterainya dipasangin. Q-nya Muatannya
Q-nya bertambah. Bertambah. Tambah medannya, Tetap. medan potensialnya. Tetap. Tetap. Kalau misalkan nggak dipasang batu baterainya, muatannya Muat sama. tetap ya. Sama. Medan listriknya berkurang. Berkurang. Berkurang itu artinya dibagi dengan epsilon R ya. Kalau bertambah itu dikali dengan epsilon R. Kalau medan juga sama, berkurang. Berkurang. Gampang kan? Oke. Nah, sekarang gini. Jika tadi kan kita udah cerita ketika ada kapasitor, kemudian kita tambahkan dielektrik, itu kapasitansinya itu bertambah. Ya. Nah, sekarang gimana kalau kita kasih dielektrik, tapi dielektriknya tuh nggak memenuhi ruang antar keping? Artinya bakal ada dua bagian di situ. Ya. Jadi gini. Nah, bisa jadi kita kasih dielektrik, tapi dielektriknya itu ketebalannya itu nggak sama dengan jarak antar keping. Nah, berarti antar kepingnya itu ada dua permitivitas kan? Ya, yang satu permitivitas dari benda, yang satu permitivitas ruang hampa. Ya, atau bisa jadi kita penuhin si ruang antar kepingnya dengan dua dielektrik yang berbeda kapasitansinya. Yang berbeda, sorry, kok kapasitansi? Yang berbeda apanya? Permitivitasnya. Ya, permitivitas relatifnya berbeda. Permitivitas berbeda, permitivitasnya relatifnya juga berbeda. Permitivitas dielektrik 1, katakanlah epsilon 1 ya. Permitivitas dielektrik 2, kita sebut saja dia epsilon 2. Sampai sini masih bisa ngikutin ya. Jadi gini, ketika kamu ada yang nggak ngerti, langsung aja disela gitu. Pak, maksudnya apa ini? Gitu. Ya, jangan pura-pura nggak ngerti, tapi sampai ujung nggak ngerti gitu. Yang pura-pura ngerti tapi ujungnya nggak ngerti gitu ya. Jadi ketika ada yang nggak ngerti langsung aja tanyain itu maksudnya apa gitu ya. Nah, berarti kan permitivitas benda satu itu sama dengan permitivitas ruang hampa epsilon 0 dikali dengan permitivitas relatifnya dari benda satu tersebut kan ya. Begitu juga yang permitivitas benda 2, yaitu perkalian antara permitivitas ruang hampa dikali dengan permitivitas relatif dari benda 2 itu ya, atau konstanta dielektriknya berapa gitu. Nah, sekarang medan listrik pada keping sejajar kan gini ya, kemarin udah dibahas. Sebenarnya sih kemarin diubah lagi nih bentuknya. Kita kan mendefinisikan apa kemarin? Kalau pada luasan kita kan mendefinisikan sigma ya. Sigma itu sama dengan Q per A. Jadi bentuk ini berubah lagi menjadi X sama dengan sigma per epsilon gitu ya. Kemarin gitu kan. Kalau misalkan dia pada ruang hampa berarti epsilon 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan bentuk yang ininya, yang nggak pakai sigma ya. Nah, E sama dengan Q epsilon kali A. Ya, Q per epsilon kali A. Nah, masalahnya adalah epsilonnya ada 2. Kenapa ada 2? Karena antar keping itu ada 2 dielektrik ya. Karena antar keping ada 2 dielektrik, berarti epsilonnya itu ada 2. Nah, berarti medan listriknya sama nggak kira-kira di sini dengan di sini? Kalau ada epsilonnya, ada dielektriknya. Kira-kira medannya sama nggak? Tentu saja tidak. Ya, kan ketika diberi dielektrik medannya kan berubah kan? Ya, jadi ketika dia diberi dielektrik, maka medannya itu beda ya antara yang satu dengan yang 2. Nah, kuat medan listrik dalam kapasitor karena itu juga ada 2 bagian ya. Katakanlah yang S1 sama dengan Q epsilon 1 kali A, berarti kalau kita masukkan nilai epsilon 1 itu sama dengan ER1 epsilon R1 kali epsilon 0, berarti kita ini sama dengan itu ya. Epsilon R1 kali epsilon 0. Nah, kalau E2 itu sama dengan epsilon R2 dikali dengan epsilon 0 kali A. Nah, ini E1, ini E2. Paham ya? Ini kan E itu sama dengan Q epsilon kali A. Nah, epsilonnya itu dimasukin dari sini.
epsilonnya masukin ke sini, jadilah bentuknya seperti ini. Sampai situ bisa dipahami ya? Oke. Nah, karena V sama dengan E kali D, V sama dengan E kali D, maka beda potensial antar keping itu kan berarti tinggal dijumlahin ya. Kan kalau beda potensial, kalau paralel kan tinggal dijumlahin ya. Jadi kan beda potensial antara titik ini dengan titik ini ditambah dengan beda potensial titik ini dengan titik ini. Ya. Berarti beda potensial pada dielektrik 1 ditambah dengan beda potensial pada dielektrik 2. Berarti V sama dengan V1 ditambah V2 ya. Nah, karena V itu sama dengan E kali D, ini jadinya gimana? E1 kali D1 ditambah D2 kali D2. ya betul. E1 kali D1 ditambah dengan E2 kali D2. Ya, nah E-nya kita masukin dari sini. E itu adalah Q per epsilon R1 kali epsilon 0 kali A. Yang ini juga sama. E2 sama dengan Q per epsilon R2 kali epsilon 0 kali A. Kita masukin E1 dan E2 ini ke sini. Ya. Kita masukin dapatlah seperti ini. Q per epsilon R1 epsilon 0A D1. Ini Q per epsilon R2 epsilon 0A D2. Ada yang sama nggak nih antara ruas kiri dengan ruas kanan? Apa aja yang sama antara ruas kiri dengan ruas kanan? Nilai Q dan epsilon 0A. Q, epsilon 0, dan A. Berarti bisa Dikeluarkan. nggak dicoret ya. Kalau coret mah kalau beda ruas. Kalau ini kan masih satu ruas. Masih jadi bukan dicoret, tapi dikeluarin ya. Dikeluarin. Jadi sisanya apa yang di dalam kurung? D1 per DR1 ditambah D2 per R2. Epsilon R2. Ya betul. Bukan ya, epsilon. Epsilon. Nah, gitu betul. Q epsilon 0A, Q per epsilon 0A, terus dalam kurung D1 per epsilon R. C sama dengan apa? Halo? Kedengeran nggak sih suara saya? C sama dengan apa? Kedengeran, Pak? Q per epsilon 0A. Enggak, rumus kapasitas kapasitor. Rumus umumnya. Oh, Q per V. Q per V. Nah, V-nya kita masukin Per V. ini. Ya, V-nya kita masukin ini. Jadi, kapasitas kapasitor itu kan C sama dengan Q per V. Ya, kita masukkan V-nya itu ini. Jadi sama dengan C itu sama dengan Q per. Nah, ini semua kita masukin. Q per epsilon 0A dalam kurung D1 epsilon R1 tambah D2 epsilon R2. Ada yang bisa dibacok? Q dan Q, Pak. Apanya? Q dengan Q. Ya, Q-nya ya. Kemudian epsilon 0A-nya jadi apa? Jadi kemana? Dinaikin ke atas. Di ke atas ya. Jadi nilai C itu sama dengan epsilon 0A per D1 per epsilon R1 tambah D2 per epsilon R. Ya. Ini kalau ada 2 ya. Nanti kalau ada 3 ya tambahin lagi. D3 per epsilon R3. Kalau misalkan ada 4 dielektrik ya tambahin lagi. Bisa dipahami ya? Ini adalah dengan D-nya itu ya, ada jarak antar kepingnya itu adalah penjumlahan dari tebal masing-masing dielektrik ya. Jadi D1 tambah D2. Ini ya. Ini adalah kapasitor ketika dia diberi dielektrik yang lebih dari 1 ya. Misalkan dia 2 atau bisa jadi nanti 3.